Warga Yogyakarta dikagetkan dengan fenomena hujan es yang melanda wilayah mereka. Hujan es terjadi sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, disertai hujan lebat dan angin kencang. Beberapa wilayah yang terdampak hujan es antara lain kawasan Depok, Melati, serta Gamping. Kawasan kampus Universitas Gadjah Mada atau UGM juga tak luput dari terjangan hujan es. Sejumlah mahasiswa dan pegawai UGM mengaku kaget dengan turunnya hujan es yang baru pertama kali mereka lihat. Mereka menyebut bongkahan es yang turun sebesar kepingan uang koin hingga seukuran kelereng. Halo semua, saya Grace, saya Aurel. Jadi kami akan mewawancarai beberapa narasumber terkait fenomena hujan es di kota Jogja. Yuk ikutin wawancara kami. Yogyakarta, kota yang dikenal dengan budaya, keramahannya, baru-baru ini dihebohkan oleh fenomena alam yang tidak biasa, yakni hujan es. Sebuah peristiwa yang jarang terjadi di wilayah tropis ini mengundang tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Apakah ini hanya kejadian alam biasa? Atau pertanda perubahan iklim yang semakin nyata? Peristiwa hujan es terjadi pada siang hari saat masyarakat tengah beraktivitas seperti biasa. Langit yang semula cerah berubah menjadi gelap dalam waktu singkat. Hujan deras disertai angin kencang mulai mengguyur sejumlah wilayah di Yogyakarta. Yang mengejutkan, butiran-butiran es kecil turut turun bersama hujan. Masyarakat pun bereaksi beragam. Ada yang khawatir, ada pula yang mengabadikan momen tersebut dan menyebarkannya melalui media sosial. Apa hubungannya antara fenomena hujan es di Yogyakarta dan pemanasan global? Hujan es itu terjadi karena adanya butir air yang terdorong gaya abstrak ke bagian atas awan yang lebih dingin. Nah, sebenarnya pemanasan global itu tidak secara langsung mempengaruhi hujan es, tapi pemanasan global itu bisa membuat fenomena hujan es menjadi lebih sering terjadi. Menurut ahli, proses terjadinya hujan es dimulai dari panas matahari yang membuat air di sungai, laut, dan danau menguap. Semakin panas matahari, penguapan yang terjadi juga akan semakin banyak, sehingga terbentuk awan cumulonimbus yang biasa menjadi pertanda akan terjadinya cuaca ekstrim. Ketika air yang menguap sampai di puncak awan cumulonimbus, air tersebut akan berubah menjadi partikel-partikel es. Hal ini terjadi karena suhu di puncak awan cumulonimbus lebih rendah dari 0 derajat. Partikel es ini kemudian akan jatuh ke daratan ketika awan tidak kuat menampungnya lagi. Suhu di permukaan akan menentukan partikel es ini jatuh dalam bentuk air atau es. Semakin rendah suhu di permukaan, baru akan terjadi hujan es. Kalau suhu di permukaan tinggi, hanya akan terjadi hujan biasa saja. Bagaimana fenomena cuaca ekstrim seperti hujan es memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Yogyakarta dari perspektif geografi? Jadi hujan es ini dia bisa menciptakan berbagai kerusakan kendaraan ataupun rumah, tempat tinggal, dan itu bisa mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Semisal ada pekerja yang ingin berangkat kerja, dia akan terganggu apabila di harinya itu terjadi hujan es, dan hujan es itu juga bisa menimbulkan korban, sehingga hujan es ini merupakan satu peristiwa yang bisa merugikan manusia. Apa solusi yang bisa diajarkan kepada siswa dalam menghadapi dan mengurangi dampak pemanasan global yang semakin nyata di Indonesia? Nah, pemanasan global sebenarnya adalah sebuah peristiwa dunia ya. Jadi satu dunia ini mengalami peningkatan suhu rata-rata. Cuma memang siswa itu bisa berkontribusi meskipun kecil, tapi itu merupakan sebuah kontribusi dengan cara menggunakan transportasi umum atau sepeda ketika hendak berangkat ke sekolah. Dengan begitu jumlah emisi yang dikeluarkan, emisi yang dihasilkan oleh siswa bisa berkurang seperti itu.
Jadi apa reaksi pertama Bapak saat terjadi hujan es? Reaksi pertanyaan ya heboh sekali karena belum pernah lihat hujan es. Nah itu awal pertama hujan es ya sangat gimana ya, nggak nyangka gitu loh. Sejak fenomena hujan es terjadi, bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari Anda? Apakah ada kerusakan yang terjadi pada rumah atau tanaman? Dalam sehari-hari kalau dampak hujan es itu ada yang kacanya yang pecah, ada yang gentingnya pecah, ada yang mobil ada yang penyok. Nah, itu. Apa harapan Anda terhadap pemerintah atau pihak berwenang dalam mengatasi fenomena cuaca ekstrim seperti hujan es di masa depan? Kalau hujan es kan nggak tahu prediksinya. Kalau itu kan bisa diatasi dengan awan buatan itu. Nah itu. Dampak hujan es cukup terasa meskipun berlangsung singkat. Sejumlah atap rumah warga mengalami kerusakan, kaca kendaraan pecah, tanaman hancur, bahkan aliran listrik sempat terganggu di beberapa titik. Di sisi lain, banyak warga yang baru pertama kali menyaksikan peristiwa semacam ini secara langsung. Muncul rasa heran, kagum, sekaligus khawatir. BMKG menegaskan bahwa hujan es merupakan fenomena alamiah yang bisa terjadi di wilayah tropis, khususnya saat cuaca tak stabil. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk mengenali tanda-tanda potensi hujan es, seperti suhu panas sebelum hujan dan munculnya awan gelap menjulang tinggi. Masyarakat diharapkan tetap waspada dan mengikuti informasi cuaca resmi agar dapat mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi. Fenomena hujan es lebih sering terjadi saat peralihan musim di Yogyakarta. Ya, terjadinya hujan es ini kerap kali ditengarai atau disebabkan karena cuaca yang ekstrim terjadi gitu. Karena ketika cuaca itu ekstrim, maka akan terjadi pembentukan awan cumulonimbus secara lebih banyak gitu. Nah, ini yang menyebabkan hujan es itu sering terjadi ketika peralihan musim. Apa reaksi kimia yang terjadi di atmosfer sehingga memungkinkan terbentuknya butiran es meskipun Yogyakarta beriklim tropis? Oke, yang pertama terdapat reaksi pembentukan dari asam sulfit ya. Lalu setelah asam sulfit terbentuk nanti ada reaksi-reaksi lain, itu termasuk reaksi pembentukan karbonat, asam karbonat, lalu juga ada pembentukan asam nitrat dan juga asam nitrit. Apa yang bisa dilakukan agar masyarakat lebih siap menghadapi fenomena seperti ini? Oke, jadi untuk masyarakat di Yogyakarta dalam menghadapi perubahan iklim dan termasuk dalam situasi hujan es yang terjadi akhir-akhir ini, maka sebenarnya ada cara preventif yang kita bisa lakukan, yaitu adalah dengan kita semakin banyak menanam pohon. Nah, ini akan mengurangi terjadinya pemanasan global. Dengan adanya pohon yang kita tanam itu akan memberikan sumbangsih terhadap kelestarian dari alam, sehingga nanti untuk pemanasan global ini kita bisa kikis dan terjadinya pemanasan global pun akan kita bisa minimalisir. Dampak hujan es cukup terasa meskipun berlangsung singkat. Sejumlah atap rumah warga mengalami kerusakan, kaca kendaraan pecah, tanaman hancur, bahkan aliran listrik sempat terganggu di beberapa titik. Di sisi lain, banyak warga yang baru pertama kali menyaksikan peristiwa semacam ini secara langsung. Muncul rasa heran, kagum, sekaligus khawatir. Hujan es di Yogyakarta bukan sekedar peristiwa unik, melainkan cermin dari kondisi bumi yang sedang berubah. Sudah saatnya kita semua mengambil peran, mulai dari langkah kecil seperti mengurangi emisi, menanam pohon, dan menjaga lingkungan, hingga kebijakan besar yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Karena menjaga bumi bukan hanya tanggung jawab ilmuwan atau pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua demi masa depan yang lestari. Saya Grace, saya Aurel, jadi kami akan
Nggak jelas sih. Bukan yang buat ngadai juga.